Apakah pernah kalian merasakan hal-hal seperti ini? Sakit perut, atau kita dikagetkan oleh seseorang, gatal, merasa pedas, atau merasakan dingin. Sebenarnya ini adalah respon tubuh terhadap diri kita. Wah, pasti kalian kaget dengan gambar ini. Atau mungkin kalian sedang menonton film horor, lalu tiba-tiba kalian akan kaget seketika. Nah, bagaimana tubuh kita meresponnya ya? Sebenarnya ini adalah kerja sinyal listrik dalam tubuh kita yang dihantarkan oleh sebuah sel yang disebut neuron atau sel saraf. Nah, inilah bagian-bagian dari sel saraf itu. Rupanya ada beberapa bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah dendrit yang berfungsi menghantarkan rangsang dari badan sel ke arah luar, yaitu ujung akson saraf lain. Kemudian yang kedua adalah nukleus yang mengatur seluruh aktivitas sel saraf itu sendiri. Yang ketiga adalah sitoplasma yang merupakan cairan sel sebagai tempat organel sel dan penghubung nukleus dengan bagian luar. Yang keempat adalah sel Schwann berupa lemak sebagai pembungkus akson dari produksi mielin. Yang kelima adalah nodus Ranvier, titik pada akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi mempercepat hantaran impuls saraf. Sinyal saraf akan cepat meloncat dari nodus satu ke yang lain pada bagian ini. Yang keenam adalah selubung mielin, pembungkus dan melindungi akson sehingga banyaknya informasi dapat diterima sampai ke pusat saraf, yaitu otak maupun sumsum tulang belakang. Yang ketujuh adalah akson. Hantaran yang panjang ini merupakan penghantar impuls dari sel saraf yang lain menuju dendrit untuk selanjutnya ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedelapan adalah ujung akson, membentuk sinapsis dan menghantarkan impuls ke dendrit sel saraf yang lain. Dan yang bagian terakhir adalah sinapsis itu sendiri, yaitu tempat terjadinya transfer atau perpindahan sinyal saraf dari sel satu ke sel yang lainnya. Nah, kira-kira bagaimana urutannya jalannya sinyal saraf pada neuron? Kita ingat kembali hal-hal yang telah kita pelajari tadi. Mari kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah dendrit. Kemudian dilanjutkan ke badan sel, yaitu inti sel dan sitoplasma. Selanjutnya akan ke akson, di mana akson ini terdiri dari sel Schwann, nodus Ranvier, dan selubung mielin. Sinyal itu kemudian ke ujung akson dan akhirnya tiba di sinapsis. Kemudian diteruskan kepada dendrit, yaitu sel saraf yang lain. Nah, begitulah rangkaian dari dendrit sehingga tiba di dendrit saraf yang lain. Sebenarnya sel saraf ini terdapat 3 jenis sesuai dengan fungsinya. Yang pertama neuron sensorik, yaitu neuron yang terdapat pada panca indera atau afektor, berfungsi meneruskan sinyal saraf atau rangsangan ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah neuron adjuktor atau transmitter, yaitu neuron yang menghubungkan antara neuron sensorik dan motorik. Yang ketiga, neuron motorik, yaitu neuron yang menghantarkan sinyal atau serangsangan dari pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, menuju ke otot atau afektor, sehingga terjadilah sebuah gerakan. Sekarang, mari kita urutkan bagaimana jalannya sinyal saraf yang berupa sinyal listrik tersebut dari luar ke dalam tubuh sehingga keluar menjadi sebuah gerakan. Yang pertama adalah rangsangan, dapat berupa cahaya, gas atau udara, bunyi, larutan, tekanan maupun sentuhan. Rangsangan merupakan sinyal ini akan ditangkap oleh afektor
yang merupakan panca indera kita. Ayo, apa panca indera kita? Betul sekali, mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Selanjutnya akan diteruskan ke neuron sensorik menuju pusat saraf dan dihubungkan oleh neuron adjuktor atau transmitter. Tibalah sinyal tadi pada pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk gerak refleks. Selanjutnya diantarkan kembali ke neuron adjuktor untuk diteruskan ke neuron motorik. Neuron motorik ini, sinyal tersebut akan diantar ke efektor. Efektor dalam tubuh kita adalah seluruh otot-otot yang ada pada tubuh. Sehingga otot-otot ini akan melakukan aksi atau sebuah gerakan. Misalnya membaca, membau, mendengar, mengecap, rasa sakit, atau kita merasa dingin, atau juga hal-hal lain yang diterima oleh tubuh sebagai respon dari lingkungan. Nah, begitulah jalannya rangsang dari luar tubuh masuk ke dalam sehingga terjadi sebuah gerakan.